Selamat siang Bapak dan juga semua orang yang menonton video ini. Nama saya Nadine dan hari ini saya akan menjelaskan tentang 6 tokoh yang berasal dari Sumatera Utara. Dan tokoh yang akan saya jelaskan adalah Jenderal Aha Nasution. Nah, seperti inilah tampang dari Jenderal Nasution. Ada 4 aspek dalam kehidupan Jenderal Nasution yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah biodata beliau, pendidikan beliau, jasa dan perjuangan beliau, dan juga kematian beliau. Pertama-tama kita akan mulai dari biodatanya. Jenderal Nasution lahir dengan nama asli Abdul Haris Nasution. Beliau lahir di Desa Kota Nopan, Kota Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan beliau lahir pada tanggal 3 Desember 1918. Orang tua Jenderal Nasution adalah Zahra Lubis yang merupakan ibu dari Jenderal Nasution dan ayahnya adalah H. Abdul Halim Nasution. Beliau meninggal di Rumah Sakit Gatot Subroto dan meninggal pada tanggal 6 September tahun 2000. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendidikan dari Jenderal Aha Nasution. Meskipun beliau lahir di sebuah pedesaan, Jenderal Nasution sendiri memiliki pendidikan yang cukup baik. Beliau memulai pendidikannya di Holland Island School atau HIS dan lulus pada tahun 1932. Setelah beliau lulus, beliau melanjutkan pendidikan menengah dan lulus pada tahun 1935. Lalu setelah ia lulus dalam pendidikan menengah, ia melanjutkan pendidikan di Agemini Middlebury School atau AMS bagian B di Jakarta dan lulus pada tahun 1938. Setelah itu, pada tahun 1940, Aha Nasution mendaftar untuk menjadi prajurit di Sekolah Perwira Cadangan. Setelah ia lulus, beliau pun ikut bertempur melawan Jepang di Surabaya pada tahun 1942. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jasa dan perjuangan dari Jenderal Nasution. Nah, semasa hidupnya, Jenderal Nasution telah membuat banyak perjuangan dan menghasilkan banyak jasa. Dan inilah salah satunya. Yang pertama, Jenderal Nasution mendirikan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang menjadi cikal bakal TNI. Lalu pada tahun 1946, ia ditunjuk sebagai Panglima Divisi 3 atau Priangan. Lalu pada bulan Mei 1946, ia menjadi Panglima Divisi Siliwangi. Semuanya itu dicapai di tahun yang sama. Yang ketiga, ia menjabat sebagai Panglima Komando Jawa pada masa agresi militer Belanda pada tahun 1948 hingga 1949. Yang keempat, ia diangkat sebagai Wakil Panglima Besar TNI di bawah Jenderal Besar Sudirman, kemudian pindah posisi menjadi Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. Lalu pada di akhir tahun 1949, Aha Nasution kemudian menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Selanjutnya, Jenderal Aha Nasution menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Gatot Subroto pada tanggal 6 September tahun 2000. Diketahui Jenderal Nasution meninggal karena ia sakit. Kebetulan karena umur beliau juga terbilang tua, yaitu umur 81. Setelah ia meninggal, jasadnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kisah Jenderal Nasution yang paling dikenal oleh rakyat Indonesia, yaitu Jenderal Nasution menjadi target utama G30 SPKI. Diketahui, ia menjadi target utama karena ia mengaku dia tidak suka dengan Partai Komunis Indonesia. Terlebih lagi, Nasution merupakan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang merangkap sebagai Wakil Panglima Besar Komando Tertinggi saat itu. Diketahui pada saat itu pada malam hari pada tanggal 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965 diceritakan bahwa udara malam pada saat itu sangat panas. Hal itulah yang membuat Jenderal Nasution tak dapat memejamkan matanya untuk tertidur lelap karena terlalu banyak nyamuk. Disebutkan juga bahwa dini hari, Nasution dan istrinya Yohana Sunarti serta putri bungsu mereka, adik Irma Suryani Nasution, mendadak dikejutkan oleh suara desingan senjata. Karena belum tertidur dan menyadari kedatangan pasukan itu, sang istri yakni Yohana Sunarti dengan sigap langsung menggendong adik Irma yang masih berusia 5 tahun dan meminta Nasution untuk melarikan diri. Akhirnya, Nasution pun berhasil kabur dengan melompat tembok rumahnya dari belakang. Sementara pasukan Cakra Birawa
terus mencari keberadaan Nasution di setiap sudut rumahnya. Mereka memberondong rumah Nasution dengan tembakan. Saat inilah anak bungsu Nasution tertembak di dekapan sang ibu. Meskipun telah kabur, pasukan G30 SPKI tetap menjamah rumah Jenderal Nasution. Mereka pun mendapatkan seseorang yang posturnya mirip dengan Jenderal Nasution, yaitu Pierre Tandean. Ia yang berpangkat sebagai Letnan 1 Zeni. Jadi meskipun Jenderal Nasution berhasil kabur, ia tetap kehilangan putri bungsunya yaitu Ade Irma dan ajudannya Pierre Tandean. Berikut adalah foto keluarga dari Jenderal Aha Nasution dan juga ilustrasi patung pembunuhan Ade Irma yang merupakan anak Aha Nasution. Patung ini dipajangkan di Museum Jenderal Aha Nasution. Sekian presentasi saya tentang kisah Jenderal Aha Nasution. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan saya harap dari presentasi saya ini dapat memberikan Anda sebuah pelajaran. Saya Nadine, dan saya ucapkan sekian terima kasih. Halo Bapak Guru dan teman-teman, saya Feby Trianasida Butar dari kelas 10 MB8 akan menjelaskan salah satu tokoh Sumatera Utara, yaitu Jamin Ginting. Ini adalah gambar dari Jamin Ginting dan istrinya. Jadi, nama lengkap dari Jamin Ginting adalah Legend TNI Purnawirawan Jamin Ginting. Dan ini adalah gambar atau wajah dari Legend Jamin Ginting. Jadi peta konsep yang saya buat terdiri dari yang pertama profil atau biografi, yang kedua jasa atau perjuangan untuk Indonesia, yang ketiga pendidikan dari Legend Jamin Ginting, dan yang keempat kematian Legend Jamin Ginting. Yang pertama saya akan menjelaskan profil atau biografi Legend Jamin Ginting. Legend TNI Purnawirawan Jamin Ginting adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang menentang pemerintahan Hindia Belanda di Tanah Karo. Beliau lahir tanggal 12 Januari 1921 di Desa Suka, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, dan meninggal tanggal 23 Oktober 1974 di Ottawa, Kanada. Legend Jamin Ginting diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2014, atau lebih tepatnya 8 tahun yang lalu. Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah, dia bergabung dengan satuan militer yang diorganisir oleh opsir-opsir Jepang. Pemerintah Jepang membangun kesatuan tentara yang terdiri dari anak-anak muda di Tanah Karo guna menambah pasukan Jepang untuk mempertahankan kekuasaan mereka di benua Asia. Jamin Ginting muncul sebagai seorang komandan pada pasukan bentukan Jepang itu. Kemudian saya akan menjelaskan jasa atau perjuangan Legend Jamin Ginting untuk Indonesia. Yang pertama, Legend Jamin Ginting banyak berkontribusi bagi negara dalam penumpasan gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang kedua, Legend Jamin Ginting berpartisipasi dalam penumpasan gerakan DI atau TII di Aceh pimpinan Daud Bereh. Yang ketiga, Legend Jamin Ginting pernah menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer II atau Bukit Barisan, satuan yang dia pelopori. Yang keempat, Legend Jamin Ginting banyak terlibat di perang-perang besar yang pernah terjadi di Indonesia seperti Medan Area dan banyak perang-perang besar lain. Kemudian, Legend Jamin Ginting pada masa Orde Baru diberi kepercayaan sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kanada. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pendidikan dari Legend Jamin Ginting. Legend Jamin Ginting mengikuti pendidikan dasar di Kaban Jahe dan pendidikan menengah di Medan. Ia tidak menyelesaikan pendidikan Handel School karena pemerintah Belanda dikalahkan pasukan Jepang pada 1942. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kematian dari Legend Jamin Ginting. Pada masa Orde Baru, Jamin Ginting diberi kepercayaan sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kanada. Di sana pula Jamin menutup usianya pada 23 Oktober 1974 saat berusia 53 tahun. Putra Batak ini meninggalkan 1 istri dan 5 anak.
Sekian penjelasan saya mengenai salah satu tokoh pahlawan dari Sumatera Utara, yaitu Jamin Ginting. Terima kasih telah mendengarkan. Halo teman-teman dan Bapak Ibu, Bapak Guru sekalian. Saya Jogi Kaisar Jeremy Silahi dari 10MB8 akan menjelaskan tentang pahlawan Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara, yaitu D.I. Panjaitan atau Donald Ishak Panjaitan. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil dan biografi, perjuangan jasa bagi Indonesia, pendidikannya, dan kematiannya. Pertama saya akan menjelaskan profil dan biografi Donald Ishak Panjaitan. Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan atau yang biasa dikenal sebagai D.I. Panjaitan adalah salah satu pahlawan revolusi terkenal di Indonesia. Meskipun ia meninggal pada usia yang cukup muda, yakni 40 tahun. Panjaitan lahir di Balige, Tapanuli pada 19 Juni 1925. Rumah kediaman D.I. Panjaitan merupakan salah satu bangunan cagar budaya Indonesia. Dalam pembagian administratif Indonesia, rumah kediaman D.I. Panjaitan berada di Kota Administrasi Jakarta Selatan atau Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya saya akan menjelaskan D.I. Panjaitan memulai karir militernya saat ia mengikuti pendidikan di gunung di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan lulus dengan pangkat Soy atau Letnan II. Kemudian ia ditugaskan di Pekanbaru sampai Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pasca proklamasi kemerdekaan, Panjaitan bergabung dengan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang nantinya menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua, saya akan menjelaskan perjuangan dan jasa Panjaitan bagi Indonesia. Ketika Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya atau sudah meraih kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Soekarno yang dibantu oleh Hatta, ia bersama para pemuda lainnya membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang kemudian menjadi TNI. Selanjutnya ketika menjabat sebagai asisten 4 men atau Pangat, ia membongkar rahasia pengiriman senjata dari Republik Rakyat Tiongkok atau RRT untuk PKI. Dari situ diketahui bahwa senjata-senjata tersebut dimasukkan dalam peti-peti bangunan atau bahan bangunan yang dipakai dalam pembangunan gedung Konevo atau Conference of the New Emerging Force. Senjata-senjata ini diperlukan PKI untuk mengadakan persiapan mempersenjatai angkatan kelimanya. Yang selanjutnya pendidikan. Pendidikan D.I. Panjaitan dimulai dari sekolah dasar atau pendidikan formalnya berasal dari sekolah dasar, kemudian masuk sekolah menengah pertama dan terakhir di sekolah menengah atas. Ketika ia tamat dari sekolah menengah atas, Indonesia sedang dalam kependudukan Jepang dan D.I. Panjaitan pernah berkuliah di Associate Command and General Staff College Amerika Serikat. Selanjutnya kematiannya. Aksi Panjaitan atas pembongkaran rahasia penyeludupan senjata api, kemarahan dari PKI membludak. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sekelompok anggota Gerakan 30 September atau G30S PKI sedang datang ke rumah Panjaitan. Ketika Panjaitan berusaha untuk melarikan diri, ia tertembak oleh anggota PKI dan meninggal. Mayatnya dibawa ke lubang buaya. Pada tanggal 4 Oktober, mayat Panjaitan diambil dan diamankan secara layak di TMP Kalibata, Jakarta. Sekian hasil presentasi dari Jogi tentang pahlawan Indonesia yang berasal dari Sumatera, yaitu D.I. Panjaitan atau Donald Ishak Panjaitan. Terima kasih.